Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Putri dengan NIM 18052051, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Dul Hadi, SPD MKOM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, sistem komputer. Definisi sistem komputer. Yang pertama dimulai dari kata sistem. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan satu tujuan pokok yang ditargetkan. Yang kedua, sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Yang ketiga, tujuan pokok dari sistem komputer itu adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Selanjutnya, klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, jenis data yang diolah. Yang kedua, kemampuan komputer. Yang ketiga, ukuran fisik. Dan yang keempat, bidang masalah. Yang pertama, kita lihat dulu penjelasan mengenai klasifikasi komputer. Berdasarkan jenis data yang diolahnya, yang pertama ada komputer analog atau analog komputer digunakan untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua ada komputer digital atau digital komputer digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Yang ketiga ada komputer hybrid yang digunakan untuk kombinasi komputer analog dan komputer digital. Selanjutnya klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputer tersebut. Yang pertama ada small scale computer, medium scale computer, large scale computer, dan selanjutnya berdasarkan ukuran fisik. Yang pertama ada komputer mini, yang kedua ada komputer mikro. Selanjutnya klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah. Yang pertama ada special purpose computer, atau tujuan dari komputer itu apa, dan yang kedua ada general purpose computer, struktur dari tujuan-tujuan dari komputer tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hardware atau perangkat keras, di mana peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, rangkaian prosedur, dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga ada brainware atau perangkat pikir. Orang yang menggunakan komputer atau kita sebagai pengguna komputer tersebut. Selanjutnya konfigurasi hardware. Hardware itu terdiri atas 3, yang pertama input device, yang kedua process device, yang keempat output device. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagan atau proses dari konfigurasi hardware ini. Nah, ini dia lebih jelas mengenai konfigurasi hardware tersebut. Teman-teman bisa lihat dari peripheral device, kemudian output device, kemudian ada proses di device, input device, ada di dalamnya RAM, memori, dan ROM. Nah, input device itu ada beberapa. Yang pertama keyboard, mouse, joystick, like pen, dan lain-lainnya. Kalau output device itu ada monitor, printer, plotter, dan lain-lainnya. Pasti teman-teman semua sudah tahu bagaimana bentuk dari keyboard tersebut, mouse, joystick, like pen, monitor, printer, plotter, karena itu semua sudah kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selanjutnya, keterangan dari gambar dari slide sebelumnya. Yang pertama, CU atau Control Unit. Digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Yang ketiga ada RAM. Nah, RAM ini pasti teman-teman semua sudah pernah dengar ya teman-teman. Nah, penyangan dari RAM tersebut yaitu Random Access Memory, memori yang membaca dan menulis. Yang selanjutnya ada ROM, Read Only Memory, memori yang dapat membaca saja. Oke, selanjutnya slide selanjutnya yaitu jenis-jenis RAM. Yang pertama ada SRAM atau Static RAM, yang kedua ada DRAM atau Dynamic RAM, yang ketiga ada NVRAM, yang keempat ada FRAM atau Paralletic RAM. Selanjutnya kita lihat yaitu jenis-jenis ROM. Yang pertama ada PROM atau Programmable ROM. Yang kedua yaitu ada EPROM atau Erasable ROM. Yang ketiga ada EAPROM atau Erasable Programmable ROM. Nah, control unit yaitu merupakan salah satu bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Teman-teman bisa lihat bagian dari control unit tersebut. Dimulai dari program counter, instruction, address register, kemudian dari program counter itu bisa dilanjutkan dengan address register, instruction, kemudian kembali lagi ke program counter. Nah, alur dari Arithmetic and Logic Unit atau ALU itu yang pertama ada stroke register, kemudian diteruskan dengan adder, kemudian dilanjutkan dengan accumulator. Nah, apa yang kita telah bahas sebelumnya itu ya tentang memori, CU, ALU dihubungkan oleh bus, bukan bus yang untuk naikkan untuk pengguna umum itu ya, tapi bus di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada control bus, yang kedua address bus, dan yang ketiga ada data bus. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai klasifikasi software. Klasifikasi software itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem operasi atau operating software. Perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Nah, yang ketiga ada program paket. Program paket yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Selanjutnya ada sistem operasi atau operating system. Kita lihat dulu apa dari fungsi dasar dari operating system ini. Yang pertama, menjadwalkan tugas. Yang kedua, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, menjaga keamanan sistem. Yang keempat, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai. Dan yang kelima, menyimpan catatan pemakai. Dan yang terakhir, menangani interrupt. Bahasa pemrograman dari konfigurasi software itu yang pertama, ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua, bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya bahasa C. Dan yang ketiga ada bahasa tinggi
atau high level language. Contohnya basic, COBOL, Pascal, PL atau I, atau yang terakhir ALGO. Nah, selanjutnya mengenai program paket. Program paket yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program pakai digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya ada Lotus 123, DBase, dan WordStar. Selanjutnya kita bahas mengenai brandware. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama operator, programmer, dan sistem analis. Yang pertama kita dulu mengenai operator. Operator yaitu seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Operator di sini misalnya bisa dikatakan sebagai kita penggunanya yaitu manusia sendiri. Yang kedua ada programmer. Seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Dan yang ketiga yaitu sistem analis. Seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Selanjutnya mengenai brand instalasi komputer. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagian dari instalasi komputer tersebut, yang mana terdapat adanya sensor, video, Ethernet, output device, modem, kamera, input device. Nah, semuanya itu berasal dari CPU atau proses device. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai peralatan sistem komputer. Apa aja sih yang ada di dalam peralatan sistem komputer itu? Yang pertama ada peralatan input. Yang pertama ada keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink reader atau MICR, optical character reader atau OCR. Yang selanjutnya ada optical recognition atau OMR reader, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau mengenai keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, semuanya ini pasti teman-teman sudah tahu dan sudah pernah lihat, dan bahkan itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi teman-teman. Selanjutnya peralatan output. Yang pertama ada monitor, printer dan plotter, proyektor, dan mikrofon. Selanjutnya ada peralatan input maupun output. Yang pertama ada disk drive, tape drive, modem atau modulator, demodulator. Yang keempat ada Ethernet. Yang kelima ada PCMA, GIA. Yang keenam ada hub, switch, print, dan server. Kemudian ada input atau output card, ada SGAI card, terminal, CD-ROM, CD read and writer, DVD-ROM, DVD read and writer. Selanjutnya mengenai peralatan proses CPU. Ada mainboard, ada I/O card, ada SGII card, VGA atau Video Graphic Adapter card, dan proses, ada RAM, Random Access Memory, dan catu daya. Kemudian mengenai media penyimpanan data atau storage. Ada floppy disk, hard disk, tape, CD atau compact disk, DVD, digital video disk. DVD ini pasti teman-teman sudah tahu semua ya. Dan yang terakhir ada flash disk. Nah, flash disk ini menjadi kebutuhan sehari-hari juga bagi teman-teman. Selanjutnya mengenai peralatan sistem komputer. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama, kita lihat dari sudut pandang tampilannya.
ada alphanumeric display, yang kedua ada graphic display. Nah, selanjutnya monitor ini kita lihat dari sudut pandang warnanya. Yang pertama ada monochrome display, color display, ada color display adapter, enhanced graphic array, video graphic adapter, super video graphic adapter, dan yang terakhir ada XVGA. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai printer dan plotter. Printer dan plotter itu pasti teman-teman sudah pernah dengar dan itu merupakan sebuah konsumsi teman-teman sehari-hari ya. Printer itu apa? Tapi mari kita lihat lebih jelas mengenai printer dan plotter. Printer dan plotter itu yaitu alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, impact printer atau printer ketuk. Yang kedua, non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Dan yang ketiga, thermal printer. Nah, teman-teman biasanya pakai yang mana nih? Kita lihat mengenai perkembangan dari komputer tersebut. Yang pertama, perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah dan fungsi komputer dalam beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama dimulai dari tahun 1946 sampai dengan 1959. Komputer pada masa itu masih sangat sederhana dan kompleks. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ukurannya besar, kecepatan prosesnya lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan card store. Kemudian masih menggunakan bahasa mesin, belum seperti laptop atau komputer yang seperti kita pakai saat sekarang ini. Dan yang selanjutnya menggunakan konsep store program. Generasi kedua dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen-komponen dari komputer yang pertama tadi. Ciri-cirinya yang pertama, komponen telah menggunakan transistor. Ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi komputer generasi kedua ini udah mulai lebih canggih ya dari yang pertama tadi. Generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya yang pertama, komponen telah menggunakan IC. Yang kedua, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memori lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, dan menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, telah dibuat alat input dan output-nya. Selanjutnya generasi keempat, dimulai pada tahun 1970 sampai dengan 1985. Dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang didapatkan. Ciri-cirinya telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI. Kemudian chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Nah, kita lihat mengenai tadi perangkat keras. Nah, sekarang kita lihat mengenai perangkat software-nya atau perangkat lunaknya. Perkembangannya yang pertama, dari bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya, 110.110 diartikan EADD, bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Bahasa generasi ketiga. Karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, Basic. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga.
Bahasa generasi keempat, pembuatan bahasa generasi keempat ditunjukkan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Kemudian bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Kemudian komponen yang terdapat dalam sistem komputer ada unit pemrosesan atau CPU, main memory, perangkat masukan dan keluaran, interkoneksi antar komponen. Kemudian ada pemroses atau CPU. Unit pemroses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari LAU, CU, dan register. Berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Main memory. Main memory berfungsi menyimpan data dan program bersifat volatile. Memori dibagi menjadi dua. Yang pertama, main memory, secondary memory. Selanjutnya mengenai perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran ini berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama perangkat masukan, yang kedua perangkat keluaran, dan yang ketiga perangkat kendali. Selanjutnya interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemrosesan main memory, perangkat masukan, dan keluaran. Selanjutnya, slide yang terakhir dari materi perangkat keras dan perangkat lunak ini, yaitu organisasi sistem komputer. Yang pertama ada boot, penyimpanan data, register, shared memory, random access memory, memori ekstensi, direct memory access. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai perangkat keras dan perangkat lunak pada materi ini. Semoga teman-teman dapat bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.